warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari CGP Angkatan 6 Kabupaten Karawang akan melaksanakan demonstrasi kontekstual yaitu tentang coaching. Dengan saya Siti Holiso. Saya Sarman Saiful. Saya Faib Sriandayani. Selamat menyimak. Assalamualaikum Pak Sarman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Haji. Gimana perasaannya hari ini? Perasaan saya sangat gembira Bu. Alhamdulillah. Bapak, hari ini Bapak akan melakukan coaching ya? Betul Ibu ya. Coaching dengan siapa Pak? Dengan Ibu Faib Sriandayani. Ya. Bapak, apa yang sudah Bapak persiapkan untuk Bapak mengadakan kegiatan coaching ini? Saya mempersiapkan percakapan dengan alur tirta. Bagus itu Pak. Ya. Terus? Dengan membuat pertanyaan-pertanyaan berbobot untuk coachingnya. Ya betul sekali Pak. Jadi ketika Bapak akan melakukan proses coaching, tentu harus dengan melakukan alur tirta ya Pak ya. Jangan lupa juga Bapak di situ harus harus hadir secara penuh gitu Pak, untuk mendengarkan, kemudian menyimak dan berempati terhadap permasalahan nanti dari coachingnya. Dan betul itu pertanyaan berbobot yang bisa memancing atau merangsang nanti coach ini untuk bisa menemukan solusinya sendiri. Betul. Semoga berhasil ya Pak ya. Ya, mudah-mudahan. Semangat Pak Sarman. Semangat Ibu. Ya, silakan, semoga sukses. Baik Bu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Faib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Sarman. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Pak Sarman gimana? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah. Iya. Bagaimana Bu? Katanya mau ada yang dibicarakan. Iya Pak, saya itu ingin memperbaiki pembelajaran di kelas gitu ya. Harapan saya sih bisa dapat ide-ide baru supaya pembelajaran yang berkisar pada siswa di kelas saya itu lebih baik lagi gitu Pak. Oh iya. Lalu tujuan akhir kurs ini nanti untuk perbaikan pembelajaran Bu? Ke perbaikan pembelajaran supaya benar berpusat pada anaknya itu maksimal gitu Pak, karena saya merasa selama ini tuh masih kurang maksimal gitu Pak. Apa yang Ibu harapkan dari coaching ini? Ya dapat ide baru Pak. Iya. Untuk perbaikan pembelajaran gitu Pak. Kalau Ibu Faib melihat diri Ibu sendiri dari skala 1 sampai 10, Ibu berada pada posisi mana dalam melaksanakan pembelajaran yang berpusat pada murid? Kayaknya saya masih di 7 deh Pak. Belum maksimal. Oh iya. Setelah coaching ini berharap naik ke berapa? Ya minimal naik dari 8 Pak, kalau bisa mah 9 terus ke 10 gitu loh Pak. Amin. Lalu jadi kira-kira apa saja yang selama ini Ibu lakukan dalam pembelajaran? Ya selama ini saya sudah berusaha melakukan pembelajaran yang berpusat pada siswa dengan metode yang interaktif, misalnya dengan melakukan diskusi kelompok, kemudian anak mempresentasikannya di dalam kelas seperti itu Pak. Bagaimana respon anak Bu? Sebagian besar itu antusias Kak, tetapi ada juga sih yang kayaknya tidak terlalu antusias ya. Menurut saya masih kurang gitu, makanya saya ingin bagaimana lagi gitu supaya bisa semuanya antusias untuk belajar. Kira-kira apa penyebabnya Bu? Mungkin ada yang kurang sesuai dengan gaya belajar mereka ya Kak ya. Jadi mungkin itu gaya belajarnya mungkin kurang sesuai dengan mereka atau kurang sesuai dengan kebutuhan belajar mereka gitu Kak.
Kemudian untuk mengatasi anak-anak yang tidak aktif, apa rencana Ibu Pep selanjutnya? Rencananya analisa dugaan saya kan tidak aktif karena mereka tidak sesuai dengan gaya belajar mereka, maka saya akan berusaha untuk melakukan pembelajaran yang disesuaikan dengan gaya belajar mereka. Jadi melakukan pembelajaran diferensiasi, Pak. Mungkin Ya, ada diferensiasi. berdasarkan diferensiasi konten, proses, ataupun di produk gitu, Pak. Seperti itu. Misalnya seperti apa? Ya misalnya diferensiasi konten, misalnya saya menyediakan sumber belajar yang bermacam-macam gitu ya Pak ya, sesuai dengan gaya belajar mereka, misalnya seperti itu. Atau juga ketika mungkin di diferensiasi produk, saya bisa memberikan penugasan yang disesuaikan dengan minat bakat mereka, sehingga potensi mereka bisa lebih tergali gitu Pak. Oh, sangat bagus sekali Bu. Lalu bagaimana untuk diferensiasi konten? Ya, untuk diferensiasi konten ya itu tadi saya berusaha menyajikan jadi sumber belajarnya nggak satu gitu Pak ya. Jadi mungkin untuk yang visual disesuaikan gitu materinya dengan tayangan-tayangan gitu. Juga kemudian ketika anak yang kinestetis mungkin kita menyampaikannya juga ini apa, jadi jangan diem aja gitu. Jadi saya pengennya tuh membuat ini Pak tayangan yang mencakup ketiga gaya belajar tersebut ya. Satu video pembelajaran mungkin, tapi ketiga-tiganya itu ada dengan intonasi, dengan visual, kemudian anak juga diajak gerak di situ. Mungkin seperti itu Pak. Setelah Ibu melakukan itu semua, kira-kira ada kendala untuk diferensiasi yang Ibu rencanakan? Mungkin nanti kendalanya di ini apa, pengondisian kelas mungkin ya, karena dengan gaya belajar yang berbeda-beda, mungkin nanti pengondisiannya itu yang ada sedikit tantangan mungkin seperti itu. Setelah Ibu punya rencana seperti itu, apa yang akan Ibu lakukan? Jadi kalau dengan pembelajaran berdiferensiasi, maka saya butuh data anak ya Pak ya, data anak. Jadi mungkin saya harus melakukan asesmen diagnosis untuk mengetahui gaya belajar anak seperti itu. Jadi saya punya gambaran profil anak seperti apa gitu. Luar biasa sekali Bu Pep apa yang telah diuraikan. Semoga rencana aksi nyata Ibu bisa terwujud, anak-anak terpenuhi semua kebutuhan belajarnya, sehingga mereka lebih antusias yang akibat peningkatan hasil belajar. Amin, amin. Apalagi kira-kira yang Ibu ingin sampaikan dalam menggali ini? Jadi harapan saya kalau misalnya ini nanti saya berhasil gitu ya Pak ya, saya mungkin bisa mengimbaskan pada teman-teman Pak. Jadi berbagi praktik baik gitu. Jadi pembelajaran kita tuh lebih berkembang, lebih inovatif, lebih bisa memenuhi kebutuhan belajar anak gitu, dan membuat anak-anak tenang gitu. Baik Ibu, bagaimana perasaan setelah melakukan coaching dengan saya? Jadi lebih plong Pak, kenapa yang itu tadi nggak kepikir sebelumnya betul, gitu ya. Jadi sudah ada gambaran Bu, sudah ada gambaran untuk mengatasi kendala yang tadi, sudah ada gambaran. Iya, udah ada gambaran Pak. Tadinya kan apa ya kalau sendiri berpikir sendiri kayak apa ya. Setelah ngobrol ini jadi oh iya ya. Gitu. Terima kasih banyak ya. Baik Bu Pep, kita akhiri. Terima kasih sudah berbagi dengan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Ya, Bapak tadi sudah melaksanakan proses coaching ya? Sudah Ibu, alhamdulillah. Dengan coachingnya itu Ibu Five, Ibu betul? Five. Tadi saya sudah perhatikan Bapak melaksanakan coaching itu udah runut, udah sesuai dengan alur cerita ya Pak ya? Betul, Ibu. Bisa Bapak jelaskan kembali bagaimana tadi Bapak menerapkan alur cerita ketika coaching? Alhamdulillah dalam coaching tadi sudah melaksanakan alur tirta, yaitu tujuan, identifikasi, rencana, lalu tanggung jawab, dan coaching juga sudah menemukan solusi dan cara menyelesaikan coachingnya untuk masalah yang mereka hadapi. Saya juga tadi sudah melihat ya Bapak sudah ada hadir penuh di situ, kemudian coachingnya juga sudah bisa menemukan solusinya sendiri dengan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang Bapak ajukan. Saya sudah di sini tuliskan hasil observasi saya. Jadi kalau saya beri nilai dari skala 1 sampai 4, coaching yang Bapak lakukan sudah nilainya 4. Terima kasih Bu atas penilaiannya. Iya Bapak sudah bagus, mudah-mudahan teknik coaching ini bisa nanti Bapak terapkan dalam kegiatan-kegiatan yang lain yang dibutuhkan oleh teman-teman Bapak untuk menyelesaikan permasalahan mereka yang ada dengan mereka menemukan solusinya tersendiri ya Pak ya? Iya Bu ya. Betul. Semangat Pak. Semangat. Ya terima kasih. Sama-sama Ibu. Ya mangga saya pamit dulu ya Pak ya. Terima kasih Bu. Ya mangga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.